Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Nah, halo Sobat Ruang Sinar, apa kabar malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nelia Zambriati yang akan memandu bincang-bincang santai kita pada malam hari ini dalam Ruang Binar episode 2 yang bertajuk Pemuda Kampar dalam Lensa Pariwisata. Nah, sedikit informasi teman-teman, Ruang Binar adalah program bincang santai dan inspiratif yang menghadirkan mahasiswa serta pemuda berprestasi dalam ruang lingkup kebudayaan nih. Disiarkan secara langsung melalui live Instagram seperti pada saat ini, yang mana program ini menjadi wadah untuk berbagi wawasan, proses kreativitas, dan aksi nyata generasi muda yang turut menjaga, merawat, dan mengembangkan khazanah budaya dalam semangat kekinian. Dan tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, seperti pada malam hari ini nih, kita telah bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu seorang bujang Kampar tahun 2025. Siapa lagi kalau bukan Bang Muhammad Agus Saputra. Halo Bang Putra. Halo Kak Neldia. Nah, selamat malam. Malam Kak. Nah, sedikit informasi teman-teman, Bang Putra ini merupakan pemuda asal Danau Bingkuang, Kabupaten Kampar yang saat ini aktif sebagai mahasiswa di Universitas Riau. Ya. Selain dikenal sebagai sosok yang aktif dan multitalenta, ia juga punya pengalaman kerja di berbagai bidang nih, mulai dari barista, kasir, hingga menjadi Master of Ceremony di panggung seni budaya. Tak hanya itu, Bang Putra juga telah menoreh banyak sekali prestasi ya, dan yang terbaru itu menjadi pemenang Bujang Kampar tahun 2025, sebuah pencapaian yang menunjukkan dedikasi dan semangatnya dalam melestarikan budaya daerah terutama di Kabupaten Kampar ya. Nah, Bang Putra, sebelum kita ngobrol jauh nih soal pariwisata dan peran pemuda, kita mungkin bisa kenalan dulu ya, biar makin akrab dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, Bang Putra nyamannya nih dipanggil Bang Putra, Bang Muhammad, atau Bang Agus nih? Lebih nyaman dipanggil Bang Putra saja Kak. Oh, Bang Putra, baik. Nah, mungkin bisa langsung saja ya. Bang Putra ini gimana nih kabarnya pada hari ini, pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah. Ya, betul. Hmm, Nah, baik. Kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukan Bang Putra belakangan ini? Mungkin bisa diceritakan kepada kita aktivitas kesehariannya, terutama sebagai mahasiswa dan juga bujang Kampar tahun 2025 nih. Mungkin bisa diceritakan Bang Putra? ya, kegiatan Putra untuk belakangan ini tentunya menjadi mahasiswa sekaligus duta pariwisata Kabupaten Kampar. Jadi pandai-pandai mengatur waktu untuk menjadi mahasiswa dan juga menjadi duta pariwisata khususnya itu Bujang Kampar 2025 ini Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti saat ini cukup sibuk ya Bang Putra ya. Lumayan. Nah, jadi penasaran deh kita nih. Awalnya apa sih yang membuat Bang Putra ini tertarik untuk mengikuti ajang pemilihan Bujang Kampar nih? Apa ada motivasi tersendiri atau mungkin ada idola tokoh inspiratif yang mendorong Bang Putra akhirnya memilih untuk berkecimpung di bidang ini, Bang Putra? Motivasi untuk mengikuti ajang Bujang Dara Kampar itu awalnya apa kan? Saya sadar kan akan potensi budaya dan pariwisata yang ada di Kampar nih. Jadi tidak mungkin kita menunggu orang untuk mengangkat dan menggali lebih dalam potensinya. Jadi semua itu kembali lagi ke niat diri sendiri. Jadi kenapa harus nunggu orang lain dahulu? Sedangkan kalau kita bisa, kenapa bukan kita aja yang mencoba? Jadi saya sendiri berniat kan, wih, harusnya mulai dari kita sendiri aja kan yang mencobanya. Jadi oleh karena itu Putra kemarin mencoba daftar untuk menjadi bujang Dendara Kampar agar bisa lebih mengangkat dan memperkenalkan apa saja sih yang ada di Kabupaten Kampar ini ke orang yang lebih banyak Kak. Wah, luar biasa sekali ya Bang Putra. Berarti ingin memperkenalkan ke khalayak ramai ini Kabupaten Kampar tuh seperti ini, budayanya tuh luas sekali, pariwisatanya juga keren-keren. Kalian semua harus tahu gitu ya Bang Putra ya. Baik, kalau sekarang nih setelah menyandang gelar Bujang Kampar 2025, menurut Bang Putra apa sih sebenarnya makna menjadi seorang duta wisata di era sekarang ini? Apalagi di tengah dunia yang serba digital dan serba cepat berubah seperti sekarang ini, Bang Putra. Tantangan
Itu lumayan sih, apalagi untuk menyadarkan orang-orang lebih banyak akan sadar tentang budaya daerahnya pribadi kan. Soalnya di pengaruh zaman sekarang ini ditambah maraknya pengaruh budaya luar gitu Kak, seperti budaya barat. Jadi oleh karena itu kita harus lebih mempromosikan dan menyadarkan orang-orang lebih banyak bahwa kita harus lebih mengetahui tentang kebudayaan kita sendiri dahulu, apa saja yang ada di daerah kita. Benar sekali Bang. Berarti eh, menggunakan media sosial untuk promosi ya Bang, agar teman-teman di luar sana yang mungkin lebih tertarik dengan budaya asing harus harus explore dulu nih budaya mereka sendiri, baru cari tahu tentang yang luar gitu ya Bang Putra. Kali Ya, nah setelah kita tahu nih latar belakang dan motivasi dari Bang Putra untuk menjadi Bujang Kampar, pasti nggak lepas ya dari proses panjang dan cerita-cerita seru selama menjalaninya. Boleh dong diceritain ke kita semua nih, gimana sih proses seleksi Bujang Kampar 2025 ini dari awal sampai akhirnya Bang Putra terpilih nih menjadi Bujang Kampar 2025. Mungkin ada sesuatu yang membekas di hati yang bisa diceritakan, silakan Bang Putra. jadi untuk proses saya sendiri dari awal pendaftaran hingga terakhir saya terpilih menjadi winner Bujang dan Dara Kampar 2025 ini, pastinya banyaknya hal-hal baru yang terjadi kan. Seperti awalnya dulu tuh saya mendaftar Bujang dan Dara Kampar ini tahun 2023 Kak. Tahun 2024 ralat. Ya, awal tahun 2024 itu. Cuman di tahun itu saya berhalangan untuk menghadiri seleksinya kan Kak. Jadi tahun kemarin saya tunda dulu untuk mengikuti Bujang Dendara Kampar ini. Lalu saya bersiapkan lagi selama 1 tahun. Saya belajar lebih banyak tentang kebudayaan Kampar. Lalu di awal tahun 2025 kemarin saya mendaftar lagi di Bujang Dendara Kampar. Alhamdulillah di seleksi pertama saya lulus menjadi finalis. Lalu dari situlah saya mulai mengenal orang-orang baru, lingkungan baru, serta belajar hal banyak kan dari finalis, dari masa pra-karantina, karantina, serta malam grand finalnya itu. Jadi saya yang awalnya belum pernah mencoba memasuki dunia ini, saya keluar dari zona nyaman. Banyak sekali hal-hal baru yang bisa saya dapatkan seperti wawasan, relasi baru, bertemu orang-orang hebat, dan alhamdulillahnya di malam grand final saya bisa terpilih menjadi Bujang Kampar tahun 2025 ini. Semoga next saya bisa membawa Kampar ke jenjang yang lebih dikenal orang lebih banyak lagi. Begitu Kak. Amin amin ya alamin. Wah, keren sekali ya niat dirinya. Berarti memang dari awal dari 2024 ya Bang. Betul. Udah ada niat untuk bergabung, cuma ada sedikit kendala akhirnya mencoba lagi di tahun 2025 ya. Wah, luar biasa sekali dan juga motivasinya keren banget. Saya sangat terinspirasi juga nih dari cerita dari Bang Putra ini. Nah, kalau boleh jujur nih Bang Putra, selama menjabat menjadi Bujang Kampar, apa saja tantangan terbesar yang pernah Bang Putra hadapi? Entah itu dari diri sendiri, atau mungkin saat promosi pariwisata atau kebudayaan, atau mungkin pada saat bersama rekan-rekan setim dari Bujang Dara Kabupaten Kampar ini, Pak. Untuk tantangan sendiri sejak saya menjadi Bujang Kampar 2025 ini, mungkin dalam hal promosi tentunya lebih memperkenalkannya lagi kepada orang banyak. Ditambah di zaman sekarang anak-anak mudanya sangat sedikit yang tertarik dan minat terhadap kebudayaan pariwisata yang ada di daerahnya sendiri. Oleh karena itu saya akan terus berusaha kan gimana sih caranya biar kita bisa memperkenalkan dan orang-orang tertarik kan akan kebudayaan kita sendiri, yaitu banyak kebudayaan pariwisata dan tradisi yang belum dikenal oleh orang banyak. Oleh karena itu, saya sebagai Bujang Kampar nih harus lebih mengangkat dan mempromosikannya lagi tentunya. Wah, luar biasa sekali ya niat baik dari Bang Agus ini benar-benar Bang Putra ini benar-benar menginspirasi kita sebagai anak muda untuk bisa eksplor lagi daerah-daerah yang ada di sekitar kita gitu ya. Tuh. Nah, tadi Bang Putra udah cerita banyak soal proses dan tantangan jadi bujang Kampar. Nah,
sekarang kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton nih, yaitu tentang pariwisata daerah kita tercinta, Kabupaten Kampar. Nah, sebagai pemuda dan juga duta wisata, pasti Bang Putra ini punya pandangan yang unik ya terkait kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Kampar ini. Kalau dari sudut pandang Bang Putra nih, gimana sih Bang Putra melihat potensi pariwisata Kabupaten Kampar saat ini? Apa yang menjadi sektor atau kekayaan lokal yang menurut Bang Putra bisa kita kembangkan pada saat ini? Bagus untuk pertanyaannya. Kalau dijawab mungkin saya bisa menjawab panjang kan. Soalnya Kabupaten Kampre ini sangat kaya kan pariwisata dan kebudayaannya. Seperti yang kita ketahui pariwisata ada Gulamo, Sungai Subayang, dan juga air terjun Panisan. Ada juga desa wisata, Desa Tanjung Belit yang masuk ke dalam top 50 nominasi desa wisata yang ada di Indonesia, Kak. Lalu ada juga situs sejarah yang paling terkenal di Kampar ini yaitu Candi Muara Takus, Rumah Lontio. Lalu untuk situs religi juga kita ada Islamic Center. Dan yang paling terkenalnya itu ada Masjid Jami yang terkenal akan mitos yaitu batu kepala kerbau yang ada di Masjid Jami. Tentunya di kuliner kita juga nggak kalah Kak. Ada lopek bugi, keripik nenas, dan juga asam pedas patin. Dan membahas tentang sastra tentunya nih Kak. Di Kabupaten Kampar juga ada sastra lisan seperti pantun Atui dan salah satunya Basiacuong. Nah, Putra jelaskan singkat saja Basiacuong ini seperti adu pantun yang dilakukan pihak mempelai pria saat melamar pengantin perempuan. Jadi pihak dari mempelai pria akan saling beradu pantun atau syair ke pihak laki-laki dari mempelai perempuan. Jadi Basiacung ini tradisinya masih dijalankan hingga sekarang oleh masyarakat Kampar. Wah, luar biasa sekali ya. Dan saya sendiri juga sering nih Bang Putra dengar tentang Basi Acuang dan juga mengenai kuliner-kuliner tadi ya seperti lopek bugi. Ya, Setahu saya itu lopek bugi berjejer ya di jalanan dekat apa dan tuh nama daerahnya? Palung Raya ya. ya, Ada Nobingko, benar sekali. Saya sering lewat sana dan juga sering beli dan memang rasanya tuh khas dan ini sepertinya memang sudah menjadi identitas kalau misalnya kita lewat ke Bangkinang lewat Danau Bingkong tuh pasti beli lopek bugi gitu ya Bang ya. ditambah seperti yang Dan ada juga keripik nenas yang ada di Kualu Nenas. nah ya benar. Saya juga lihat tuh banyak banget di Kuala Nenas di pinggir jalan itu orang jualan nenas ya dan Ya, keripik nenas udah ikonik gitu ya. ikon dari Kualu Nenas tersebut. Benar sekali. Ternyata banyak banget budaya, kuliner, religi di daerah Kampar yang mungkin banyak orang yang belum eksplor ya. Dan ini mungkin jadi tugas dari Bujang Daerah Kampar juga untuk membantu memperkenalkan ke khalayak ramai gitu. Dan meningkatkan semangat kita sebagai para pemuda untuk ikut serta dalam mengeksplor dan mencari tahu tentang hal tersebut gitu ya Bang Putra. Betul sekali, Kak. Tadi kan Bang Putra udah menjelaskan nih, udah banyak sekali kuliner, wisata, wisata bersejarah yang Ya, ada di Kampar. Nah, kalau disuruh milih salah satu destinasi atau warisan budaya dari Kampar yang paling Kak Putra banggakan dan pengen banget dikenalin ke banyak orang, itu apa? kalau yang paling pengen Putra kenalkan ke orang banyak tuh tentunya masih banyak. Ditambah sesuai advokasi Putra kemarin kan, yaitu beraksi bersama menjelajah dan eksplorasi itu tujuan Putra bersama Dara Putra yaitu ingin mengangkat dan mencari lagi eh, pariwisata yang masih tersembunyi atau masih belum dikenal oleh orang banyak. Jadi Putra ingin mengangkat potensi-potensi pariwisata tersebut. Jadi orang-orang bukan hanya mengenal pariwisata yang udah terkenal kan. Jadi kita harus mencari lagi dan menggali eksplorasi tentang pariwisata yang ada di Kampar ini. Contohnya kemarin ada air terjun Sungai Roboh yang ada di Kecamatan Salo. Air terjun itu masih baru dan masih jarang dikenal oleh orang banyak. Oleh karena itu, Putra bersama Ikatan Bujang Dara Kampar kemarin mengeksplor dan mempromosikan langsung lewat media sosial tentunya. Wah, luar biasa sekali ya. Air terjun Sungai Robo ya namanya, Bang Putra. Ya, betul.
Saya juga belum tahu nih. Jadi dari yang disampaikan Bang Putra, jadinya saya tahu kan sebagai orang Kampar, tentu saya harus tahu nih ada daerah seperti ini. Nanti saat libur semester mungkin bisa pergi ke destinasi seperti ini Ah, ya, Bang Putra. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin lebih spesifik lagi ya, sejauh ini sudah ada belum nih program atau inisiatif dari Bang Putra atau bersama rekan-rekan yang mungkin ingin dilakukan atau telah direncanakan untuk melakukan pendukung promosi wisata dan kebudayaan Kampar? Ada nggak nih Bang Putra? untuk programnya tentu seperti yang Putra bilang tadi, sesuai program advokasi Putra yaitu beraksi tadi bersama menjelajah dan eksplorasi. Jadi itu advokasi Putra untuk mengangkat dan memperkenalkan pariwisata yang ada di kabupaten ini, tentunya lewat media sosial. Cuman untuk kegiatan kedepannya masih direncanakan dan masih dibahas untuk kedepannya. Jadi mungkin bisa ditunggu apa saja yang bisa kami lakukan di kedepannya kan Kak. Ya, benar sekali. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi makin semangat nih saya dengar cerita dan ide-ide dari Bang Putra untuk pariwisata Kampar. Potensi kita ini ternyata besar banget ya. Sangat besar. Tinggal bagaimana kita bersama-sama untuk merawat dan mempromosikannya gitu ya Bang Putra. Nah, dari sudut pandang Bang Putra juga nih, menurut Bang Putra apa sih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai generasi muda agar bisa lebih terlibat dalam melestarikan budaya dan mengembangkan pariwisata lokal yang ada di daerah kita, khususnya di daerah Kampar ini, Bang Putra? Yang pertama tentunya adalah niat dari diri sendiri kan Kak. Kalau nggak ada niat Benar, tuh susah sekali untuk kita sadar dan akan beraksi. Oleh karena itu kita harus sadar terlebih dahulu akan budaya pariwisata kita, keluar dari zona nyaman tentunya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus memperkenalkan dan mengembangkannya lagi ke generasi selanjutnya. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Kita harus selalu mengembangkannya dan memperkenalkannya ke orang banyak agar hal tersebut tidak. benar sekali Bang Putra. Jadi kuncinya kita ada niat dulu, setelah itu baru kita kembangkan gitu. Nah, semoga semakin banyak ya anak muda yang tergerak untuk ikut andil seperti Bang Putra dan rekan-rekan. Dan ternyata keren banget ya, kita sebenarnya sebagai anak muda itu bukan cuma bisa scroll atau nonton aja, tapi kita bisa ikut andil, ambil peran untuk memperkenalkan budaya kita gitu. Saya setuju Sekali. banget. Nah, em, mungkin selanjutnya nih, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada Bang Putra karena telah memberikan ilmu dan informasi yang sangat luar biasa kepada kita semua dan tentu saja ini sangat bermanfaat untuk kita semua terutama saya sebagai orang Kampar. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya kita buka sesi tanya jawab kali ya Bang Putra. Mungkin bagi para penonton yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom komentar ya. Karena dari tadi saya terus yang bertanya ya mungkin dari teman-teman yang lagi nonton ada terbesit pemikiran pertanyaan kepada Bang Putra mungkin itu terkait Bujang Dara Kampar atau mungkin terkait pariwisata atau budaya yang ada di daerah Kampar dan sekitarnya gitu ya. Betul sekali. Nah, ini Bang Putra baru seharian ini memang lagi di rumah menunggu Lebaran atau ada proyek Bujang Dara Kampar juga nih hari ini? Kebetulan hari ini Putra tadi pagi kan bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar tentunya ingin mengunjungi Danau Rusa yang ada di 13 Koto Kampar. Nah, Danau Rusa ini salah satu pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kampar tentunya. Selain Candi Muara Takus, yang terbaru sekarang ada Danau Rusa. Mungkin teman-teman yang lainnya masih jarang mengetahui tentang apa itu. Soalnya yang terkenal sekarang kan ya ada Gema kan Kak. Orang-orang cuman kenalnya Gema terus. Jadi oleh Putra bersama Dinas Pariwisata tadi ingin lebih mempromosikan tentang Danau Rusa tersebut. Cuman untuk Wah, promosinya masih bisa ditunggu besok kan Kak. iya benar-benar. Luar biasa sekali ya. Saya sendiri juga belum tahu nih tentang Danau Rusa. Jadi saya benar-benar menantikan konten-konten dari Bujang Dara mengenai Danau Rusa ini di 13 Kota Kampar ya, Bang Putra. Luar biasa sekali. Ini sudah ada masuk satu pertanyaan nih dari bentar ya. Kak Elsa di Dwianti ya. Nah,
izin moderator bertanya untuk Bang Putra. Nah, ini pertanyaannya, baga- bagaimana melawan anak muda yang sibuk dengan sosial media, lalu bagaimana untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kampar atau Riau? Nah, pertanyaannya menarik sekali ya, Bang Putra. Mungkin bisa dijawab langsung, Bang Putra. Wih, menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana melawan anak muda yang sibuk dengan sosial media? Lalu bagaimana untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kampar atau Riau? Cara melawan anak muda yang sibuk dengan sosial media ini mungkin sulit juga untuk kita kan, soalnya semua orang punya haknya masing-masing. Cuman kita harus kreatif lagi bagaimana cara kita mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada di daerah tersebut agar anak-anak muda ini menjauhkan gadgetnya dan menjadi lebih tertarik. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Dan untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kampar atau Riau itu punya banyak cara. Apalagi yang seperti yang kita ketahui sekarang ini adanya media sosial yang sangat membantu kita dalam mempromosikannya. Jadi kita kemanapun kita pergi atau kemanapun daerah yang kita kunjungi, kita bisa langsung mengambil HP, mendokumentasikannya, lalu memperkenalkannya lewat media sosial agar orang-orang yang belum tahu menjadi tahu kan, wih ada destinasi baru nih. Jadi orang-orang akan penasaran. Begitu Kak. Wah, luar biasa sekali. Nah, berarti sebenarnya semuanya kembali pada diri sendiri ya, Bang Putra. Semua itu tergantung dari keinginan diri sendiri. Kalau memang sudah ada niatnya, pasti bakal terrealisasi. Nah, di saat kita udah ada niat nih, kita bisa menggunakan seperti media sosial untuk mempromosikan daerah kita. Karena kan seperti yang kita tahu, Gema itu juga awalnya diketahui oleh orang banyak, sehingga sekarang banyak yang mengunjungi kan karena banyak yang mendokumentasikan, kemudian di-share, di-upload di media sosial gitu ya. Sehingga kita tahu. Nah, kita sebagai anak muda tentu saat melakukan explore, saat melakukan destinasi, datang ke tempat wisata, kita juga bisa mendokumentasikannya, lalu kita up di mungkin Instagram, TikTok, atau sosial media lainnya gitu ya. Betul Kak. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan masuk dari Bang Surya Dharma 04. Pertanyaannya, ada nggak sih peran dan bukti nyata dari Bang Putra dengan Ikatan Bujang Dara Kabupaten Kampar sendiri yang berperan aktif dalam mempromosikan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kampar. Nah, ini berarti terkait peran ya dalam mempromosikan sektor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar. Ini bisa dijawab Bang Putra. Nah, makasih untuk pertanyaannya Bang Surya. Jadi, peran dan bukti nyata dari Putra sendiri, tentunya dari Ikatan Bujang dan Dara Kampar sendiri, ada kami buktikan langsung lewat promosi video yang kami upload dari Instagram tentunya. Seperti yang kami lakukan baru-baru kemarin, kami telah mengunjungi beberapa pariwisata alam, pariwisata yang terjadi di Kabupaten Kampar seperti tradisi dan situs sejarah. Seperti yang kita ketahui, kemarin Putra baru mengunjungi air terjun Sungai Robo. Lalu Putra dan bersama tim juga mengunjungi situs sejarah yang ada di Kecamatan Kampa. Kemarin ada Istana Kesultanan Kampa. Lalu tak jauh dari itu Putra kemarin juga bersama Ikatan Bujang Dara dan Angkatan Bujang Dara tahun 2025 yaitu Mawo Ikan yang ada di Kampar. Nah, Nelja sendiri tahu kan Mawo. Tahu, tahu banget itu. Yang di Danau Bingkuang bukan ya, Bang? Oh, di Kampar juga ada ya? Ya, ya. Hmm. Mungkin sedikit kendala jaringan ya, mungkin ini di sepertinya ada sedikit kendala jaringan dari narasumber kita, mungkin bisa kita hubungi kembali. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang pastinya saya sendiri juga ingin sekali mendengar jawaban dari Bang Putra mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian nih.
Nah, sembari menunggu narasumber kita kembali bergabung di Labs Instagram pada hari ini, mungkin sedikit kita ulik ya, ternyata di Kabupaten Kampar itu masih banyak sekali daerah wisata dan kebudayaan yang belum sempat kita ketahui dan belum kita eksplor. Seperti diri saya sendiri yang merupakan asli orang Kampar juga mendengar penjelasan dari narasumber kita tadi, masih banyak sekali rasa seperti, wah ternyata masih banyak yang belum saya ketahui, ternyata masih banyak hal yang belum saya eksplor di daerah saya sendiri gitu. Seperti tadi ada sungai yang ada di Salo dan masih banyak lagi seperti Danau Rusa tadi, dan itu semua merupakan kekayaan kita, terutama di Kabupaten Kampar, yang harusnya kita sebagai anak muda tentu mengetahui hal-hal tersebut, dan mungkin kita bisa ikut andil untuk memperkenalkannya kepada halayak ramai gitu, teman-teman. Nah, mungkin masih sedikit berkendala ya, mohon ditunggu ya teman-teman sekalian, dan mohon maaf atas kendala yang terjadi. Nah, halo Kak. Halo Mohon maaf Bang sekali Putra, tadi mungkin sedikit ada transisinya kendala. salah. Ya, tidak apa-apa Bang Putra, karena ini hal yang wajar, yang namanya kita dalam jaringan seperti ini, pasti kendala-kendala tersebut tidak bisa kita hindarkan gitu ya, Bang Putra. Nah, mungkin untuk jawaban dari pertanyaan Bang Surya tadi bisa dilanjutkan, Bang Putra? Untuk pertanyaan Bang Surya tadi, sampai mana tadi Ya. saya, Kak? Jadi untuk Um, peran dan bukti nyata tadi, seperti ya. yang kita ketahui semuanya, setiap kegiatan dan peran yang dilakukan oleh Putra sendiri bersama Ikatan Bujang Dara Kampar itu selalu didokumentasikan lewat video dan diupload selalu di Instagram. Tentunya seperti kemarin Putra mengunjungi pariwisata alam seperti Lubuk Nginyo yang ada di Kecamatan Kuwo, ada air terjun Sungai Robo yang ada di Kecamatan Salo. Tentunya bukan hanya pariwisata alam, Putra kemarin juga mengunjungi situs sejarah seperti Istana Kesultanan Kampa yang ada di Kecamatan Kampa. Lalu ada juga tradisi yang hanya dilakukan sekali setahun nih Kak, yaitu Mawo Ikan. Nah, jadi Mawo Ikan ini tradisi orang Kampar yang dilakukan sekali setahun saat air sedang surut. Jadi Mawo ini menjala ikan yang dilakukan oleh masyarakat ramai nih Kak. Begitu. Jadi peran dan bukti nyata ini seperti yang kami lakukan yaitu mempostingnya lewat media sosial, mempromosikannya lebih banyak agar orang lain lebih tertarik dan mengunjungi pariwisata yang kami promosikan tersebut untuk membantu UMKM dan masyarakat sekitar seperti menjadi pemandu atau tour guide di pariwisata tersebut. Nah, seperti itu Bang Surya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bang Putra. Nah, jadi ternyata media sosial ini menjadi salah satu alat yang penting ya untuk untuk ajang promosi potensi-potensi yang ada di daerah kita. Karena dengan media sosial kita bisa memperkenalkan ke halayak ramai, ke orang luar mengenai kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di daerah kita. Ya, baik, mungkin ini satu pertanyaan lagi ya dari Kina.20. Bagaimana pendapat Abang terkait anak muda yang lebih tertarik untuk mengeksplor daerah luar, mungkin luar negeri atau luar Riau, sedangkan kekayaan daerahnya sendiri yang belum dipahami dan dieksplor? Bagaimana tuh, Bang Putra? Masih sama seperti yang tadi itu, kembali ke diri sendiri dan juga niat kan. Cuman bagi kita sebagai duta pariwisata dan orang yang sadar akan potensi pariwisata dan budayanya sendiri, kita harus lebih kreatif lagi tentunya ya Kak, untuk menarik minat para wisatawan dan orang-orang muda. Tentunya dengan kita lebih mempromosikannya secara kreatif, orang-orang akan lebih tertarik dengan
pariwisata yang ada di daerah kita dibandingkan daerah luar. Sedangkan daerah luar itu jauh, orang-orang hanya bisa menengoknya lewat HP atau gadget, sedangkan pariwisata yang ada di daerah kita ini banyak yang bisa dikunjungi secara langsung. Oleh karena itu, kita harus lebih memperkuat dan lebih mempromosikannya lagi, Kak. Baik, terima kasih Bang Putra. Jadi berarti kita sebagai anak muda yang udah melek nih tentang pariwisata dan kebudayaan alam, kebudayaan yang ada di Kabupaten Kampar dan kita bisa membantu untuk melakukan konten kreatif mungkin membuat konten kreatif, ide-ide kreatif untuk bisa menarik teman-teman lainnya agar bisa mengikuti apa yang kita lakukan dengan mungkin tadi bikin konten di tempat-tempat yang merupakan destinasi yang menarik gitu ya, Bang Putra. Mungkin ada satu lagi nih pertanyaan bisa kita jawab kali ya Pak Putra. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir. Apa saran, ini dari zal.kosim ya. Apa saran atau masukan Bujang Dara Kampar kepada pemerintah Kabupaten Kampar untuk memajukan pariwisatanya? Mungkin bisa dijawab Bang Putra. Saran untuk pemerintah Kabupaten Kampar ya, Kak. Kalau untuk Iya. saran, tentunya pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya nih Dinas Pariwisata, harus lebih mengembangkan lagi pariwisata-pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar tersebut. Oleh karena itu, Putra sendiri sebagai Bujang Kampar ini bersama Dinas Pariwisata ini bekerja sama untuk mengembangkan lagi pariwisata yang ada di Kampar ini. Jadi, Putra bukan hanya bisa ngasih saran, tapi bisa mengajak dan secara langsung aktif bergerak untuk mempromosikan dan mengembangkan apa saja daerah yang ada di Kabupaten Kampar ini, Kak. Ya, luar biasa sekali ya. Berarti kalau boleh tahu nih, berarti Bujang Dara Kampar ini di bawah naungan Dinas Pariwisata ya, Bang Putra? Ternyata nggak kerasa kita udah ngobrol panjang ya malam ini dan sekarang kita udah masuk ke segmen terakhir nih. Tapi sebelum kita tutup, pastinya kita pengen denger nih sedikit refleksi dari perjalanan ke Bang Putra sebagai Bujang Kampar dan juga sebagai mahasiswa. Nah, apa sih hal yang paling berharga yang Bang Putra pelajari selama menjalani proses ini, uh, baik selama ikut ajang pemilihan Bujang Kampar maupun keseharian setelah mendapat gelar Bujang Kampar nih, Bang Putra? Jadi pengalaman nyata Putra sejak menjadi Bujang Dara maupun sebelum ini, Putra awalnya tidak pernah mengikuti ajang-ajang perlombaan seperti ini, Kak. Jadi sebelumnya Putra selalu berada di zona nyaman. Jadi masih hidup dengan monoton seperti sekolah, belajar, pulang, istirahat, kuliah, seperti itu terus. Cuman lama-kelamaan kan kita juga bosan. Kita harus ngapain sih agar lebih berguna kan untuk orang banyak. Kebetulan Putra juga menengok, wih ada pemilihan Bujang dan Dara Kampar 2025. Kebetulan Putra sendiri orang Kampar. Kita tentunya tahu apa saja daerah yang ada di daerah kita ini kan. Oleh karena itu Putra mau coba keluar dari zona nyaman tentunya. Mau lebih melangkah ke hal yang baru, menambah wawasan baru, masuk lingkungan baru, dan kenal dengan orang-orang yang baru tentunya. Jadi Alhamdulillah Putra masuk ke dalam ikatan Bujang dan Dara Kampar ini banyak hal yang bisa Putra dapatkan dan banyak hal juga yang berubah dari sebelum menjadi Bujang Dara Kampar dan menjadi Bujang Dara Kampar ini, Kak. Wah, itu deep banget sih. Kadang hal-hal yang kita jalani diam-diam ini ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih kuat dan juga lebih baik ya ke depannya. Dan itu menjadi pelajaran hidup untuk kita, bukan cuma untuk menjadi duta saja, tapi untuk bekal kita di masa depan gitu. Ternyata berdiam diri di zona nyaman itu juga tidak selamanya baik ya. Nah, uh, lalu kita mau sedikit nih harapan dan juga pesan dari Bang Putra untuk generasi muda pada saat ini. Mungkin untuk generasi muda yang masih ragu atau malu-malu untuk ambil peran dalam mempromosikan budaya dan pariwisata di daerahnya. Mungkin ada harapan atau pesan dari Bang Putra? Harapan dan pesan dari Putra sendiri tentunya untuk teman-teman semua, kita harus lebih melek dan sadar akan budaya dan pariwisata yang ada di daerah kita sendiri. Dikarenakan tempat yang kita tinggali ini, rumah kita ini, tanah yang kita pijak ini adalah hal
tempat berpulang kita semua. Oleh karena itu, tidak mungkin kan kita tidak mengetahui apa saja isi rumah kita ini. Oleh karena itu, ayolah kita semua lebih mempelajari, mengetahui apa saja yang ada di Kabupaten Kampar tersebut, ataupun di kabupaten tempat tinggal masing-masing. Tentunya kita juga harus keluar dari zona nyaman nih Kak, dan harus niat dari diri sendiri dulu, lalu bergerak. Karena kalau tidak ada niat, percuma juga kan, nggak bergerak-bergerak. Benar sekali Bang Putra. Wah, itu menjadi penutup yang kuat banget dan luar biasa banget ya. Semoga jadi penyemangat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak Bang Putra yang udah berbagi cerita, berbagi wawasan, ilmu pada malam hari ini. Insight-nya keren banget dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi ternyata teman-teman, banyak sekali pariwisata, budaya di daerah Kabupaten Kampar yang kita sendiri belum ketahui. Baik itu dari hal sejarahnya, mungkin dalam kuliner, atau wisata-wisata religi yang kita belum ketahui, dan kita sebagai anak muda, generasi muda tentu harus mengeksplor hal tersebut. Dan seperti yang disampaikan Mbak Putra tadi juga, kita harus keluar dari zona nyaman, karena nggak selamanya zona nyaman itu adalah hal yang baik. Dan juga kita harus punya niat dari diri untuk bisa mengembangkan daerah kita sendiri ya, seperti itu teman-teman. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Bang Putra karena telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih kembali Kak Neldia. Nah, itu dia tadi bincang inspiratif kita bareng Bang Muhammad Agus Saputra, Bujang Kampar 2025. Dia nggak cuma keren di panggung, tapi juga punya pemikiran yang dalam dan aksinya buat daerahnya, yaitu Kabupaten Kampar. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa jadi penyemangat buat yang nonton, terutama buat anak muda Kampar yang pengen ikut ambil bagian dalam pelestarian budaya dan promosi pariwisata. Terima kasih udah nemenin live malam ini. Jangan lupa follow akun Ruang Binar dan Komunitas Riau Sastra untuk info acara berikutnya. Sampai jumpa di Ruang Binar berikutnya. Aku Nelia Zambriati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kembali Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipersilakan Bang Putra. Terima kasih pada semuanya yang nonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.